Makanya kalau Imam As-Syafi'i lebih sederhana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah turun. Dan ketika naik itu cari tunjuk tu. Ibu, ketika menaikkan itu asyhadu an la ilaha tu cari ujung tunjuk tu. Baru naik ke tabiat sujud. Begitu aturannya ya. Ibu, yang jadi problem sekarang banyak orang duduk akhir itu seperti duduk iftiras. Padahal Nabi diceritakan duduk akhirnya itu duduk tawaruk. Ya kan? Memasukkan kaki kiri ke kaki kanan, mengangkat memberdirikan kaki kanan, Nabi duduk di atas berapa beliau pantat beliau. Memang begitu. Nabi sallallahu ini ada penjelasan tambahan Bapak Ibu ya. Penjelasan tambahan tu ada dalam hadis dari Aisyah. Ini Aisyah bercerita bagaimana salat Nabi, kata Aisyah. Ini hadis riwayat Muslim ya. Kana Rasulullah yastaftihu as-salat bitakbir. Nabi itu memulai salat dengan takbir, kata Aisyah. Ini yang disebut takbir ihram. Yang menjadi rukun salat itu adalah takbir ihram. Allahu Akbar. Kalau angkatnya lain daripada itu tidak wajib. Ibu sudah Allahu Akbar, tu ibu ruku antuk saya. Tu tagak antuk saya. Tu sujud antuk saya. Tu beko baca saya tahiyat ya, baca tasahud, baca tahiyat, lalu baca salawat, lalu baca salam. Dah selesai tu mah, tak apa, boleh sah. Allahu Akbar perpindahan itu namanya takbir intikal. Takbir intikal itu hukumnya sunat, tidak wajib. Yang wajib hanya satu takbir, takbir ihram namanya. Itu maka disebut takbiratul ihram. Kenapa? Karena begitu takbir ibu haram melakukan apapun. Haram itu artinya terhalang. Ibu kalau sudah Allahu Akbar, jangan mengecek yang lain. Ya. Kalau ibu alun Allahu Akbar lalu manci, kadang manci lalu boleh. Tapi kalau Allahu Akbar lewat manci, kadang manci batal tu. Ibu yang saya muliakan, malam ini kita tidak membahas tafsir, tapi kita akan bahas beberapa hadis tentang sifat salat Nabi. Bagaimana gambaran salat Nabi, karena perintah Nabi itu sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat saya. Dan para sahabat melihat Nabi salat lalu menceritakannya sampai kepada kita hari ini lewat hadis-hadis yang periwayatannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena sekarang banyak Bapak Ibu kita lihat orang salat tapi ya salatnya ya sesuai kemauan, tidak berdasarkan contoh Nabi. Sekarang saya lihat banyak orang salat duduk akhir itu dia duduknya iftiras. Ya, tidak duduk tawaruk. Kan kalau kita duduk akhir kan biasanya badan kita condong ya ke kiri, Pak. Ada orang duduk akhirnya duduk lurus saja. Duduk ya, iftiras namanya, seperti duduk antara dua sujud. Persoalannya kita yang duduk tawaruk itu nanti repot. Badan wak condong, badannya lurus. Itu menyanda wak kinyo. Ya enggak, Pak? Menyanda wak kinyo itu rasa dak lama wak, Pak. Enggak. Ndak ka menyanda rasa dak tahan dah wak meluruhin badan di pinggang wak lah bengkok lah, Pak. Kan serba susah kita, Pak Ibu. Dan ini banyak sekarang lagi anak-anak muda, Pak. Ya. Saya perhatikan banyak anak-anak muda sekarang salatnya duduk akhir tu duduknya duduk iftiras. Seperti duduk antara dua sujud. Yang repotnya kita yang duduk tawaruk. Ya kan, kamanyanda raso kaberangnya kawak, dak kamanyanda kinyo awak labari menahan bobot badan awak. Nah, ini karena berdasarkan kemauan, tidak berdasarkan ilmu beribadah itu, ya. Dan tidak terkecuali juga ada juga orang-orang yang sudah berumur, tapi begitu juga duduk akhirnya
Karena itu mari kita lihat bagaimana sifat salat Nabi supaya ibadah kita lebih dekat dengan praktek ibadah Nabi. Karena itu perintah Nabi begitu. Kalau kamu salatnya ingin benar, ya lihat saya dan contoh saja saya salat. Karena memang salat tidak diatur operasionalnya, rinciannya di dalam Al-Quran. Mari kita lihat beberapa hadis karena tentang sifat salat Nabi ini hadis banyak Bapak Ibu ya. Pertama kita lihat hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, hadis riwayat Al-Bukhari, berarti hadis sahih ya. Kalau riwayat Bukhari itu pasti sahih hadisnya itu. Apa cerita Abi Humaid? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kabbara ja'ala yadai hazwa mankabai wa iza raka'a amkana yadai min rukbatai. Summa hasara zahrahu fa iza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu fa iza sajada wada'a yadai ghaira muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata wa iza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasabal yumna fa iza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Nah, itu bunyi hadisnya. Apa cerita Abi Humaid? Saya lihat, berarti dia lihat ya. Dia bukan cerita orang, dia lihat. Saya lihat Rasulullah itu salat, apabila beliau takbir, beliau menjadikan ya tangan beliau setentang pundak beliau. Ini satu riwayat ya. Satu riwayat begitu. Jadi Nabi itu kalau takbir itu tangan beliau setentang pundak. Allahu Akbar. Begini. Jadi Allah tu tangan Nabi ini setentang pundak ini. Itu hadis ya yang pertama itu. Walaupun soal mengangkat tangan sampai di mana ini nanti ada lagi hadis riwayat Muslim, hadis dari Malik bin Huwairis dikatakan Nabi ketika takbir mengangkat tangan hatta yuhaziya biha furu'a uzunai, Nabi mengangkat tangan sampai menyentuh telinga beliau. Jadi ada kalanya Nabi takbirnya Allahu Akbar. Ada kalanya Nabi Allah sampai ke sini. Yang ibu jari beliau ini menyentuh ujung telinga. Ini dua riwayat Ibu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu ya melihat orang mengangkat tangan setentang pundak, Allahu Akbar, itu hadis Bukhari. Kalau ada orang mengangkat tangan sampai telinga, Allahu Akbar, itu hadis Muslim. Dua-duanya benar Pak. Dua-duanya ada contoh dari Nabi. Itu yang disebut dengan tanawu al-ibadah namanya. Keragaman dalam ibadah. Tentu boleh selama ada dalil. Jadi yang disebut sunnah itu selama ada sandarannya ke Nabi. Sunnah itu. Bahwa berbeda sandaran, dalil, nas, hadis itu tidak apa-apa. Yang penting Bapak punya sandaran ke Nabi, tidak ada ini hadisnya. Bapak punya, nah hadis benar dua-duanya itu. Karena ada dalam kaidah itu namanya, kaidah fikih itu tanawu al-ibadah, keragaman ibadah yang dicontohkan Nabi. Sama seperti sujud ya. Satu kali hadis dari Wa'il, dia bercerita saya lihat Nabi kalau sujud mendahulukan lutut beliau. Jadi kalau Nabi sujud, lutut Nabi yang ke tanah duluan. Tapi hadis dari Abu Hurairah, Nabi sujud saya lihat tangan beliau yang dulu ke tanah. Jadi kalau sujud itu bisa dua pilihan, bisa lutut dulu, bisa tangan dulu. Bakok lutut, bakok dulu lutut, bakok dulu tangan, ya tergantung kondisi fisik. Nabi ketika di Makkah itu
Wa'il melihat, kerana ketika di Makkah Nabi usia belum 50-an. 50 tahun tu masih kuat. Aku lutut dulu. Ketika Abu Hurairah melihat Nabi, usia Nabi sudah 60-an. Ya, maka tangan dulu. Itu artinya kalau bapa ibu lagi sehat, kuat, lututnya masih rancak, mau diambil dulu lutut. Dulu lutut. Tapi dalam lapuk pinggang, lapuk kaki, aja lutut dulu, tangan dulu beko tercelapak tiba-tiba beko kalau lutut dulu. Kalau bobot badannya lebih ringan, lebih ketek, lutut dulu. Tapi kok bobot badan gadangnya aja lutut dulu. Tangan duluan. Itu pilihan sesuai kondisi masing-masing. Yang tak ada contoh tu kepala dulu. Itu tak ada contoh lo tu. Kan? Bapak ibu sujud kan tu kepala bantuan dulu ke bawah tu. Tapi kalau tangan dulu, hadis Wa'il, hadis Abu Hurairah. Kalau kata lutut dulu hadis ya dari Wa'il. Nah sama ya, mengangkat tangan ini bisa ke setentang pundak, bisa sejajar telinga. Dua-duanya hadis sahih. Lalu wa izaraka'a amkana yadai min rukbatai. Bila Nabi ruku, Nabi memegang lutut beliau dengan kedua tangan beliau. Jadi Nabi itu kalau ruku, lutut itu berpacian. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ruku ndak di pau lah, ya. Contohnya ya. Jadi kalau ruku tu Bapak Ibu, ya, itu tangan ini ke lutut. Allahu akbar. Di lutut tangannya. Pegang lutut itu. Aja di siku. Aku sakit pinggang nama kau. Ya dah. Jalo boleh ko. Aku orang pamalih nama tu ya. Jadi kalau ruku tu dipaci lutut, pegang lutut. Gitu. Nah, lalu bukan hanya sampai di situ. Ya, summa hasara zahrah, Nabi terlihat datar punggungnya. Jadi Nabi kalau ruku tu Ibu datar punggungnya ni. Dan nanti di hadis lain saya jelaskan, Nabi mendongakkan kepala beliau, tidak menekurkan kepala beliau. Jadi kalau Nabi ruku tu kepala ko naik kata. Calian ka tampe sujud, ndak merdeka lah. Didongak sakete. Sehingga mata tu tetap ke tempat sujud. Itu cara ruku. Jadi pegang lututnya. Kalau lutut dipegang, itu pasti punggungnya rata. Bahkan kalau ditaruh air di atasnya, air itu tidak tumpah. Itu yang sempurna. Ya, itu dicontohkan Nabi begitu ya. Itu cara ruku. Ya, jadi kalau ruku itu lutut dipegang. Ya, punggung datar, kepala didongakkan. Ya, tidak ditekurkan. Supaya tampak kokohnya sujud ruku itu. Nah, fa iza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanaha. Kalau Nabi berdiri mengangkat kepala beliau, artinya ni i'tidal ya. Artinya berdiri dari ruku. Bagaimana posisi Nabi? Nabi lurus badan beliau sampai semua tulang-tulang kembali ke posisinya semula. Ketika ruku tadi, tulang-tulang kita tidak pada posisinya. Ya, yang punggung, yang pinggang, yang kepala, itu tidak di posisinya tu. Nah, kalau Nabi i'tidal, lurus sampai kembali lagi ni. Kembali lagi. Lurus kembali. Jangan Bapak Ibu adu lurui kepala kata ni lah dulu di bawah sujud. Itu yang sembahyang cotok-cotok ayam nama tu mah. Jadi ruku tu sami Allahu liman hamidah. Lurus dulu sampai tulang-tulang tu ke posisi semula kata ya Abi Humaid ya. Sampai posisi tulangnya kokoh kembali. Itu maka namanya i'tidal. I'tidal itu artinya lurus. Dari kata adil. Adil tu kan
pada posisinya, itu adil ya. Menempatkan sesuatu pada posisinya itu namanya adil. Itu adil tuh. Peci ambo diletakkan di kepala. Terompa sepatu ambo boleh letakkan di kaki, itu adil ambo nama itu. Menempatkan sesuatu di posisinya. Sepatu ambo 1 juta, itu boleh letakkan di kepala ambo. Peci ambo 100.000 boleh letakkan di kaki ambo. Ndak adil ambo nama itu. Ya. Yang adil itu tempatkan sesuatu pada posisinya. Itu adil namanya itu. Ibu punya anak 1 SMA, 1 SMP, 1 SD, itu dia pergi belanja sama banyak, itu ndak adil itu. Karena posisinya ndak sama banyak orang belanja lepas ibunya, kebutuhannya beda kan? Nah, i'tidal itu menempatkan kembali tulang-tulang pada posisinya. Nah, itu arti harfiahnya itu. Sehingga tulang-tulang kau lah balik ke tempat semulanya. Mengembalikan tulang-tulang ke tempat semula itu yang disebut dengan ya i'tidal. Itu ya kenapa i'tidal itu diatur. Begitu contohnya i'tidal. Jangan Bapak Ibu alun lurui tagak lah. Itulah langsung lu sujud ke bawah. Makanya imam tolong hati-hati, jangan capek-capek mana ada orang sakit pinggang bagai. Paskan tagak orang sadonya dulu, baru buat takbir. Awak dalam mudo jadi imam dah tu dah capek luri kata. Orang nak sakit pinggang, nak sakit apa tulang pak tu lambeknya naik kata kan. Lalu siapa rondo naik lewat sujud lah. Kan payahnya mereka tu. Maka dia agak jadi imam tu. Itu. Namanya kan kau nampai berjamaah kau kena lapuk-lapuk tulang saja pak. Endak, dan banyak masalah tulangnya kau. Dah ada ya. Makanya dia agak-agak aja kalau jadi imam tu gitu. Lalu fa iza sajada wada'a yadaihi ghaira muftarisin wala qabidihima. Bila Nabi sujud, beliau meletakkan kedua tangan beliau ya setentang pundak, tidak dibuka, tidak dikatup. Jadi Nabi itu kalau sujud, ya itu tangan ini diletakkan setentang dengan bahu kita atau pundak kita. Jadi saya contohkan kalau sujud ya, kalau sujud Nabi itu. Jadi Nabi itu kalau sujud ibu, Allahu Akbar. Jadi tangan Nabi ini di setentang pundak ini. Lalu jari Nabi ini tidak dibuka, tidak pula dibeginikan. Jadi bukanya sederhana, tidak dibuka begini, tidak pula begini. Jadi dibuka sederhana saja. Dan ujung-ujung jarinya menghadap ke kiblat. Jangan begini, ya Pak. Jangan pula begini. Ada juga orang sujudnya begini Pak, seperti push up ya. Jadi ujung jari kita ini menghadapnya ke kiblat. Tidak dibuka lebar, tidak pula dikatupkan jari-jari itu, tapi dibuka sedikit saja dan setentang bahu. Setentang bahu. Jangan pula begini, ya Pak. Jangan pula begini. Maka semuanya apa nama itu ya? Proporsional. Begitu. Proporsional. Ya, ada juga Pak, orang tu sujudnya jauh ke depan tangannya. Ya. Setentang bahu dan dibuka. Ya. Itu contoh sujud. Ya. Jadi ini menghadap kiblat, tidak ke sini, tidak pula ke sini. Gitu ya. Ini contoh ya salat Nabi begitu. Wastaqbala bi atrafi asabihi rijlahu al-qiblah. Dan Nabi menghadapkan ujung-ujung jari kakinya ke kiblat. Makanya ketika sujud itu ada 7 anggota yang wajib menyentuh lantai. Wajib menyentuh lantai. Nabi sebutkan apa 7 anggota yang wajib ke lantai, kalau tidak sah sujudnya. Nabi tunjuk jabhah.
jabah tu kening, tapi tunjuk Nabi ke hidung. Tu hadis begitu. 7 anggota yang wajib menyentuh lantai kata Nabi. Kalau sujud, kalau tidak ada asal sujudnya. Yang pertama jabah, tapi tunjuk Nabi ke sini nih. Harus kalau jabah sini. Yang wajib ini, tapi ini dihukum seperti wajib. Itu makanya kalau sujud kaniang jui duang wa, ayo menyentuh lantai yang paling afdal. Tapi yang wajib kaniang, maka disabuin kaniang. Yang hidung je tunjuk. Tapi kan hidung tergantung, kalau gak mini hidungnya mungkin tak usah dipasuan. Kita ada hidung ko dan lain, hidung yang lain maksimal, ada hidung minimal kan, minimalis hidungnya kan. Kalau hidungnya minimalis, beku payah lo kau berada di lantai tu Pak. Ya toh. Nah, kalau lain maksimal hidungnya soalnya sehingga kau datar ya. Ya kalau bisa tu lebih afdal. Tapi yang wajib nih kening. Tu makanya ibu-ibu pakai mukena, jangan mukena ibu menutup yang ibu buka sampai batas rambut ibu ini. Beku ibu sujud date mukena, bukan date lantai ibu sujud. Apa peci apa dak modeko sujud semayang lo Pak. Kau peci mencari guli ayam namo kau. Ya, peci apa? Ini Pak filosofi peci itu Pak. Baku disuruh laki-laki pak peci. Dulu laki-laki rambut panjang banyak. Nabi pun panjang rambut beliau sampai sebahu tu. Nah, peci ko menarik rambut ke belakang. Tu guna peci ndak menutup kaniang lo. Menarik rambut ke belakang sehingga kaniang ko tampak tercacah. Itu. Ya. Jadi kaniang wajib. Kalau hidung ya mendekati wajib, tapi kalaupun tak tercacah hidung ke tanah, ke lantai, tetap sah sujudnya. Yang kedua, 2 tangan, telapak tangan tu bakal telapak tangan dicontoh Nabi tadi tu, menyentuh lantai, dibentangkan begini menghadap kiblat, ya. Lalu yang ke 4, 5 kan 1, 2, 3 kan. 4, 5 2 lutut. Tu wajib menyentuh. Itu otomatis tak mungkin orang sujud kalau lalu lutut tiba di tanah lah kan, tiba di lantai lah baru cara. 6, 7 itu ujung-ujung jari kaki Nabi itu menghadap kiblat. Jadi Bapak Ibu kalau sujud, saya contohkan ya, itu kaki Bapak Ibu ujung-ujung jarinya ditaruh di lantai, dirapatkan, lalu ditekan sampai dia menghadap kiblat. Itu. Jadi kaki ini ditaruh di lantai dan ditekuk ujung-ujung jarinya itu supaya dia menghadap kiblat. Jadi bukan begini sujud. Ya. Bukan begini. Sujud tu begini, Itu ya, Bapak Ibu. Ini kalau contoh Nabi ya. Kalau tidak menyentuh lantai berarti hanya 5 yang menyentuh lantai. Ini 7 tadi. Tak sah sujudnya tu. Ya, termasuk ibu-ibu kalau sujud tak boleh di atas mukenah ibu. Ada ibu-ibu ke dek kumuh tampik sujud tu, nyujuluan mukenah ke muka. Tu sujud di mukenah tu, tak sah sujud ibu itu. Karena ibu nak sujud di atas lantai, ibu sujud di atas pakaian ibu. Kalau ibu mau mukena jadi sajadah dari awal. Ini sekarang mukena ibu pakai. Lalu ibu julurkan ke depan. Ibu sujud di atas mukena itu ibu tidak di atas lantai, sujud di atas pakaian namanya itu. Tak boleh. Sah. Ya. Kecuali dari awal mukena jadi sajadah. Itu ke lantai kita sujud namanya itu. Begitu. Itu cara sujudnya. Jadi kaki, ujung-ujung jari kaki ditekan ke bawah dan dia menghadap kiblat. Bukan lurus, tapi dia ditekan sampai dia ya menghadap kiblat ujung-ujung jari kaki. Dilihat begitu Nabi salat. Wa iza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasabal yumna. Apabila Nabi duduk di rakaat yang kedua, maksudnya rakaat 2 yang maksudnya kalau salatnya 4 rakaat atau 3 rakaat nih,
Berarti 2 rakaat yang awal. Bila Nabi duduk di 2 rakaat yang awal, Nabi duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ini disebut duduk iftiras. Duduk antara 2 sujud. Nabi duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Gimana contohnya? Ya, jadi kalau misalnya dari sujud tadi, ya kan? Ini Allahu Akbar. Itu. Jadi duduknya di atas kaki kiri. Yang kanan diberdirikan seperti ini. Tapi sesuai kondisi, kalau sakit kaki kanan kau anda ditekuk. Tapi kalau sehat, ayo begitu aturannya. Berdirikan. Jadi duduknya bukan di atas kaki kanan, tapi duduknya di atas kaki kiri, yang kaki kanan diberdirikan. Ini namanya duduk iftiras. Duduk antara 2 sujud atau duduk sebelum duduk akhir. Ya, semua duduk yang bukan duduk akhir begitu. Namanya iftiras. Wa iza jalasa fi rak'atil akhirah, bila Nabi duduk akhir, apakah rakaat kedua kalau 2 rakaat, apakah rakaat ketiga kalau 3 rakaat, apakah rakaat keempat kalau 4 rakaat, yang penting ini duduk akhir, tidak ada lagi duduk setelah itu. Terserahlah rakaatnya keberapa, tergantung jumlah rakaatnya salat itu. Bila Nabi duduk di rakaat terakhir, Nabi menjulurkan kaki yang kiri dan menegakkan yang lain, dan Nabi duduk di atas pantat beliau. Ini disebut duduk tawaruk. Ya. Jadi duduk tawaruk itu. Nah, jadi dari sujud akhir tadi, Allahu Akbar, dimasukkan ini dulu. Nih. Dimasukkan ke yang kanan, yang kiri nih. Ya. Setelah kita Allahu Akbar, masukkan ke sini, lalu duduk di lantai di atas pantat kita, lalu yang kanan ini ditekuk, diberdirikan. Begini. Lalu nanti kalau menunjuknya ada hadisnya, ya, tangan kiri di atas lutut kiri, ya, tangan kanan di atas lutut kanan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, ya, menunjuknya yang kiri di atas lutut kiri. Jadi tangan kiri ini di atas lutut kiri. Jangan di sini, di atas paha, di atas lutut, di ujung lutut. Yang kanan di atas lutut kanan. Lalu Nabi, ya, membuat formasi 35. 35 itu begini, ini 3, ini 5, 3 diketuk. Nabi kasih isyarat dengan telunjuk. Kasih isyaratnya ini berbeda orang nih. Ada yang dari awal sampai akhir begini saja boleh, yang penting dia menunjuk begini. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah berdiri, habis itu turun lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun, ada apa-apa. Ada yang naik, tak turun-turun naik, asyhadu an la ilaha illallah, tak turun-turun sampai sudah naik, boleh. Ada yang dari awal manggu-anggu saya mereka, ya kan? Manggu-anggu saya Pak. Ya enggak apa-apa dia salah, cuman menggaduh orang sawalah aja doh. Itu kalau mereka manggu-anggu orang sawalah tu cari saja di waktu kan, ada tergaduh lo semayangnya gara dia. Ada dua putar-putar bagai Pak. Iya kan? Ambo pernah bertanya tu Pak, Mbak kok banggu-angguan tunjuk tu cik kan? Cuma nokok setan Pak. Ayo coba lah. Ya kan? Cuman kalau ibu-ibu manggu-anggu itu di balik mukena, orang kok apa kok mau onjak-onjak sih mukena ada kan bisa jadi begitu tu. Makanya kalau Imam As-Syafi'i lebih sederhana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun. Dan ketika naik itu cari tunjuk tu. Ibu, ketika menaikkan itu asyhadu an la ilaha tu cari ujung tunjuk tu. Baru naik ke tampil sujud. Begitu aturannya ya. Nah, ini Bapak Ibu yang jadi problem sekarang. Banyak orang duduk akhir itu seperti duduk iftiras. Padahal Nabi diceritakan duduk akhirnya itu duduk tawaruk. Ya kan? Memasukkan kaki kiri ke kaki kanan,
mengangkat, memberdirikan kaki kanan, Nabi duduk di atas apa beliau, pantat beliau. Memang begitu Nabi salat. Saya tak tahu dalilnya di mana. Mungkin ada hadis saya, tapi saya belum menemukan ada hadisnya ya yang menjelaskan itu. Nah, penjelasan ini ada penjelasan tambahan Bapak Ibu ya. Penjelasan tambahan itu ada dalam hadis dari Aisyah. Ini Aisyah bercerita, bagaimana salat Nabi, kata Aisyah. Ini hadis riwayat Muslim ya. Kana Rasulullah yastaftihu as-salat bitakbir. Nabi itu memulai salat dengan takbir, kata Aisyah. Ini yang disebut takbir ihram. Yang menjadi rukun salat itu adalah takbir ihram. Allahu Akbar. Kalau angkatnya sampai telinga tadi ya. Lain daripada itu tidak wajib. Ibu sudah Allahu Akbar, tu ibu ruku antuk saya. Tu tagak antuk saya. Tu sujud antuk saya. Tu beko baca saya tahiyat ya, baca tasahud, baca tahiyat, lalu baca salawat, lalu baca salam. Dah selesai itu mah, tak apa, boleh sah. Allahu Akbar perpindahan itu namanya takbir intikal. Takbir intikal itu hukumnya sunat, tidak wajib. Yang wajib hanya satu takbir, takbir ihram namanya. Itu maka disebut takbiratul ihram. Kenapa? Karena begitu takbir, ibu haram melakukan apapun. Ihram itu artinya terhalang. Ibu kalau sudah Allahu Akbar, jangan mengecek yang lain. Ya. Kalau ibu alun Allahu Akbar lalu manci, kadang manci lalu boleh. Tapi kalau Allahu Akbar lewat manci, kadang manci batal tu. Karena sudah ihram. Dan itu yang wajib. Jadi kalau ada orang tak baca takbir Allahu Akbar setiap perpindahan gerakan, tetap sah salatnya. Karena yang wajib takbir itu yang rukun namanya kan? Kan yang rukun apa? Takbir ihram kan? Ya, yang pertama itu aja. Ya. Jadi gini Bu. Kalau ada imam Allahu Akbar, tu imamku ada berbunyi-bunyinya lah Ibu. Ibu apa ikut salah? Asal tampak gerakannya, ikut saya gerakannya tu. Dan tunjuk ruku antuk saya kan. Aduh. Tu tagak nyontok saya kan. Tu ibu kata subhanallah, cepat enggak perlu. Karena takbir intikal tu enggak rukun. Yang rukun pertama tadi Allahu Akbar. Udah, habis tu boleh enggak baca takbir, tapi tentu afdalnya karena Nabi contohkan baca takbir. Nah, yang wajib pembukaan, kata Aisyah. Maka Nabi membuka salat beliau dengan takbir. Lalu beliau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dalilnya membaca bismillah dalam Al-Fatihah itu tidak wajib. Karena Nabi baca Alhamdulillah langsung. Bukan berarti bismillah bukan ayat dari Al-Fatihah. Bukan, maksudnya membaca jahar dan sir itu memang dari dulu dicontohkan Nabi. Karena hadis lain, nanti hadis tadi Abu Bakar, Nabi menjaharkan bismillahnya. Tapi hadis Aisyah, Nabi tidak kedengaran baca bismillah. Begitu Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak ada bismillahnya. Dan itu benar, hadis Aisyah memang begitu. Tapi hadis lain nanti ada bismillahnya, dijaharkan Nabi. Dan itu pilihan. Kalau Asy-Syafi'i menjaharkan, kalau Hambali mensirkan, bukan tidak diakui bismillah ayat Al-Fatihah. Bismillah itu ayat Al-Fatihah, cuman cara membaca dalam salat yang kita berbeda. Dua-duanya ada dalil, ada sandaran ke Nabi, gitu. Lalu kalau Nabi ruku, itu Nabi mendongakkan kepala tapi tidak menundukkan dan tidak menundukkan. Jadi maksudnya Nabi mengangkat kepala tadi seperti yang saya contohkan dan tidak menundukkan. Kalau beliau bangun dari ruku, beliau tidak sujud sampai benar-benar lurus ruku beliau. Bila beliau duduk dari sujud, tidak sujud sampai benar-benar lurus berdiri beliau. Dan kemudian Nabi berkata di setiap rakaat itu at-tahiyyah, artinya, dan Nabi yafrishu rijlahu, ini contoh tadi ya, memasukkan kaki kiri ke kaki kanan kalau duduk akhir.
Dan kata Nabi dan kata Aisyah, wa kana yanha an uqbatis syaitan. Nabi melarang dalam salat itu duduk setan. Tak boleh salatnya duduk setan. Pernah ibu duduk setan? Tahu? Mau kasih contoh duduk setan lah. Tidak setan yang duduk lah. Aku contoh duduk setan. Ini duduk setan namanya nih Pak. Ya, Bapak Ibu duduk di atas tumitnya. Ya, tumitnya tagak keduanya, tu duduk dah tetua. Kau setan duduk ciko.